sahabat belajarku, di video kali ini kita masih membahas mengenai soal kompetensi teknis P3K guru. Seorang guru mendapati bahwa mayoritas peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami konsep pelajaran tertentu. Guru ingin segera memperbaiki pembelajaran tersebut melalui penelitian tindakan kelas. Apa langkah pertama yang paling tepat dilakukan oleh guru? Nah, di antara pilihan jawaban yang ada, karena di sini mayoritas, kalau mayoritas itu kan berarti sebagian besar ya teman-teman ya. Sebelum kita melakukan treatment, maka seharusnya kita analisis dulu hasil belajarnya dan kebutuhan peserta didik. Sehingga di antara jawaban yang ada, pilihan jawaban yang tepat adalah yang C. Melakukan analisis terhadap hasil belajar dan mengidentifikasi permasalahan peserta didik. Sehingga setelah kita melakukan analisisnya, nanti treatment yang kita lakukan tepat dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Sedangkan pilihan jawaban yang lain langsung melakukan treatment tanpa melakukan analisis kebutuhan terlebih dahulu. Soal selanjutnya. Anda adalah seorang guru yang mengajar di kelas inklusif. Salah satu siswa Anda memiliki kebutuhan khusus yang mempengaruhi kemampuan belajarnya, seperti kesulitan memahami instruksi verbal. Apa langkah pertama yang sebaiknya Anda lakukan untuk mendukung siswa tersebut? Teman-teman, sebelum kita jawab, kita seharusnya udah tahu ya bahwa anak berkebutuhan khusus atau ABK adalah anak-anak yang memiliki kebutuhan pendidikan atau perkembangan tambahan. Prinsipnya, dalam treatment pendidikan anak berkebutuhan khusus itu memerlukan kolaborasi dengan spesialis, dengan terapis, atau tenaga pendidik khusus lainnya. Nah, berdasarkan hal itu, di antara pilihan jawaban yang ada, bisa kita lihat bahwa jawaban yang tepat adalah yang D. Mengomunikasikan dengan orang tua siswa dan konselor sekolah untuk memahami lebih lanjut kebutuhan dan potensi siswa tersebut. Jadi, untuk pilihan jawaban yang D ini melibatkan banyak pihak ketiga ya teman-teman. Sedangkan pada pilihan jawaban yang lain tidak ada yang melibatkan dengan pihak ketiga seperti konselor atau terapis lainnya atau bahkan orang tua peserta didik. Soal selanjutnya. Ada seorang guru ingin mengevaluasi keterampilan siswa dalam menyusun teks prosedur. Alat evaluasi yang paling sesuai adalah, kita tahu ya teman-teman ya, bahwa untuk menilai keterampilan dan kemampuan siswa dalam memahami suatu materi, itu lebih efektif dengan melaksanakan praktik. Jadi, ada aksi nyata terhadap pemahaman konsep ataupun teori yang sudah diberikan. Kemudian, di antara pilihan jawaban yang ada, jawaban yang lebih tepat adalah yang B. Dibandingkan dengan kita memberikan soal berupa pilihan ganda ataupun tes tertulis atau bahkan hafalan. Dalam taksonomi Bloom, kita tahu juga bahwa membuat atau mencipta itu masuk ke dalam C6 dibandingkan dengan mengingat, memahami ataupun menghafal yang masuk ke dalam C1 dan C2. Soal selanjutnya. Ada soal indikator keberhasilan pembelajaran tentang menganalisis karakter tokoh dalam cerita adalah, oke, di sini kita ngelihat bahwa tujuan pembelajarannya yaitu menggunakan taksonomi Bloom menganalisis. Menganalisis masuk ke dalam C4, mana indikatornya ada menelaah, mengkorelasi, menguji, menguraikan, dan lain sebagainya. Sehingga di antara pilihan jawaban yang ada, yang tepat adalah yang C. Siswa mampu menyimpulkan karakter tokoh berdasarkan tindakan dan dialognya. Yaitu ini kemampuan menguraikan ya teman-teman. Kenapa bukan yang A? Menyebutkan itu termasuk ke dalam indikator C1 yaitu mengingat. Kemudian kalau yang B, siswa dapat menjelaskan peran masing-masing tokoh dalam cerita. Menjelaskan itu termasuk ke dalam indikator C2, yaitu memahami. Kemudian kalau yang D, siswa dapat menyebutkan jenis cerita yang dianalisis. Nah, menyebutkan itu termasuk juga ke dalam C1 ya, yaitu mengingat. Sedangkan kalau yang E, siswa mengerjakan soal pilihan ganda tentang cerita dengan nilai yang baik, termasuk ke dalam alat evaluasi ya teman-teman. Oke, sampai di sini video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Selamat belajar. Bye-bye sahabat belajarku.